selamat hari Jumat. Sampai bertemu minggu depan. Wassalam. Jadi ada berita menggembirakan sekali buat aku. Jadi Trans Festival sebentar lagi. Stop. Kapan? Engkau mencuri. Barusan aku dibilang sama Pak Produser. Tanggal 7 aku akan Februari ya. Gak level jadi bestie. Gak rugi, ku dicuekin kamu gak ngaruh. Jangan gitu. Datang ya Trans Festival tanggal 7. Trans TV Festival. Yakin undang ini? Kok ngundang gue? Kita. Kita. Pagi-pagi ambiar. Ada pagi-pagi ambiar. Oh iya ya Allah, yakin undang. Maaf, izin. Iya. Nah kalau Dewi Persik kan konser malam, aku konser pagi. Maaf, izin bertanya. Ya Izin udah sama, bertanya. ya udah sama. Trans TV mengizinkan Karen Delano menyanyikan lagunya di Ya. Trans TV Festival. Iya. Nah datang ya, aku bawa crowd aku loh. Ada 1.570 orang. Bagus. Memang kamu harus bawa penonton sendiri karena kalau nggak ada yang nonton. Iya betul. Itu lebih tepat. Jadi hari ini nggak ada bintang tamu. Guys, ada guys. Bintang tamu kita doain ya. Langsung 2. Harusnya kemarin mereka datang. Ya. Kenapa Kemarin 2? udah datang. Enggak, kemarin Oh, nggak belum. datang. Kemarin cancel padahal sudah kami promosikan di Instagram kita. Ya. Ya. Tapi mereka tidak hadir. Karena Kayaknya lagi. Keracunan seafood. Dua-duanya keracunan seafood. Namanya mereka bersahabat, kemana-mana selalu bareng. Makan Akbar, seafood, bisa ya kayak terus gitu tiba-tiba ya. keracunan. makan apa ya? Makan seafood, denger nggak barusan? Makan seafood kakak bukan makan teman. Ya. Coba dibagi-bagi biar kita ingin dengar seperti apa. Sahabat ini kita tahu ya mereka bersahabat udah cukup lama. Cuman kemarin kan kita juga dengar kabar bahwa salah satu sahabatnya yang perempuan baru saja bercerai. Bagaimana support sang sahabat? Berarti ini janda dan duda? Yang satu janda, yang satu belum. temennya, ini sahabatnya. Bisa aja dari sahabat jadi pasangan. Oh iya betul, kayak kemarin cerita bintang tamu kita ya. Nanti kamu nilai sendiri. Di pagi-pagi ambiar ini dia Friendzone. Dahlia Polana juga. Diki. Smash. Kita barengan sih keracunannya. Jodoh Karena kayaknya. kita kan makan bareng. Mana ya? Oh, Guys, mau nanya dong, mana yang lebih berbahaya? Makanan yang beracun atau pasangan yang beracun? Pasangan yang beracun. Kan kamu Pasangan sering yang mendapatkan beracun lah. pasangan yang beracun. Sama kayak aku. Pasangan yang beracun. Mantan pasangan yang beracun. Oh iya benar-benar. Dahlia Polan, sudah akhirnya diputus bercerai ya? Oke. Belum, kita belum cerai. Enggak, bukan sama kamu dong. Apa perasaan kamu sekarang statusnya menjadi seorang janda? Happy-happy aja ya aku ya. Happy. Aku happy kan? Tapi kan ada yang dampingi ya kan. Diki, sebagai seorang sahabat ya, Iya. namanya sahabat kan tempat curhat. Betul. Apa dalam pikiran kamu, berikan satu kalimat kalau saya minta pendapat kamu tentang Fandi Christian. Aduh, ntar dia Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa pendapat kamu tentang? Say! jujur kalau itu aku. Erlan lapangan jangan aku nggak gitu berani. dong. Mandi Christian Raila. itu Ya, jawab. Gitu aja udah. Laki, Laki, iya. udah. Gimana Laki, gitu. lakinya? kurang bertanggung jawab. Kita lihat dulu yang satu ini Sobat Ambiar. Nggak nyangka aku, ini dia. Geger. Perceraian aktris Dahlia Polan dan Fandi Christian telah diresmikan oleh Pengadilan Agama Badung, Bali sejak 27 November 2025 lalu. Dahlia Polan berusaha move on dan melanjutkan kembali hidupnya setelah menggugat cerai Fandi Christian. Salah satu yang dilakukannya adalah bertemu kembali dengan sahabat lama Diki Smash. Mereka saling bertukar cerita, bahkan Dahlia sempat curhat masalah rumah tangganya kepada Diki Smash. Benarkah kabarnya Dahlia Polan merasa terkekang selama berumah tangga dengan Fandi Christian? Kita tanya langsung hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Dahlia, jadi pernikahan kamu tuh yang lalu berapa lama ya? Hampir 10 tahun. Hampir 10 berarti tahun. ini Lama sampai 10 juga tahun lama loh. ya. Ada 3 anak ya. Yang menggugat cerai itu kamu kan ya? Aku. Apa Akhirnya. alasannya apa? Kok bilang akhirnya maksudnya apa ya? Oh berarti setelah sekian Kayaknya emang mulutnya setelah harus sekian lama dilakban. berarti Ya dipendam boleh ya. dipulangin aja nggak sih? Ini kayaknya kok sahabatnya bisa banget dikorek-korek ya. Ada. Tadi barusan bilang Lu akhirnya. jangan kayak gitu ya nanti ya kalau misalkan ada yang ngorek-ngorek lu ya. Enggak, maksudnya karena dulu tuh kan maksudnya
aku kan ada lihat tuh udah lama kan. Iya. Dia tuh orang yang ceria, yang selalu bahagia. Tiba-tiba? Terus kayak orangnya tuh ya happy selalu gitu. Terus? Lalu kenapa di Tiba-tiba dalam kayak- pernikahannya kamu melihatnya apa? Kayak tiba-tiba jadi kayak sosok. Tiba-tiba hilang, syah. Tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba jadi sosok orang yang berbeda aja. Perbedaannya tuh jadi gimana? Jadi pendiam, terus Kayak mikir banyak beban. ya terus kayak penampilannya aja kan berubah kan. Oke, kamu melihatnya saat itu bahagia apa nggak dia kira-kira menurut kamu? Bahagia. Bahagia, Tapi bahagia. dia sekarang lebih cantik daripada kemarin datang bintang tamu ya. Iya, jauh kan, semua orang ngomong gitu. Lebih fresh, lebih nggak kayak Maksudnya Gak kenapa? usah ikutan. Makanya Enggak, aja maksudnya Bapak. kenapa Diki? Maksudnya kemarin dia butek banget gitu banyak pikiran apa gimana? Maksud lo apa? Enggak, gue mau perjelas aja. Iya Maksud lo dong. apa? Iya Dia kan, dia kan ngurus anak kan 3. Iya, kan tanggung jawab. Kan itu tanggung jawab sebagai ibu Iya. sendiri. Lah, emang nggak ada Nggak ada babysitter, yang bantu, semua nggak ada. suster. Yang bantu. Gak ada yang bantu kan ada bapaknya anak-anak. Ya Kebanyakan kerja. Oh kerja, katanya Nggak nggak pernah berarti kerja. tanggung jawab dong kalau kerja. Kerja. Kenapa kamu tadi bilang di awal kurang tanggung jawab? Ya karena Karena emang dia mulutnya kadang-kadang suka mau dia ngomong apa. Tapi bertanggung jawab benar atau enggak? Bertanggung jawab. Tapi tadi enggak komersial break, bilang enggak memang benar. Nanti aja kita tunggu komersial. Diki, sebelum memutuskan menggugat cerai mantan suami, Iya. Dahlia Polan ada curhat sama kamu dong pasti sebagai seorang sahabat. Sebelum apa? Sebelum cerai, menggugat Sebelum cerai. pasti kan ada mantan suami. obrolan sebagai sahabat kan Iya. curhat dong. Sering banget curhat. Curhatnya Yang kamu apa? tangkap tuh apa isi curhatannya? Kesimpulannya? Sebenarnya mungkin kayak udah beberapa kali Dahlia tuh udah apa namanya? Udah sempet kayak Kak Diki, Diki, aku kayaknya udah apa namanya? Udah capek gitu. Kadang-kadang kayak aku pergi dari rumah, udah sering cerita kayak Oh, gitu. manggilnya Kak Diki gitu Kak. Enggak, Diki. Sayang. Emang gila kayak Asik. ya kayak aku udah kayaknya mau udahan deh gitu. Cuman dia tuh beberapa kali ngomong tapi cuman ini doang. Keluh kesah. Hanya di omongan aja. Terus di saat terakhir kali dia cerita, aku pergi dari rumah, aku cabut, aku kayaknya udahan deh. Aku masih nggak percaya karena beberapa kali dia ngomong kayak gitu. Tapi dikasih tahu nggak? Tapi akhirnya ternyata benar itu Apa dikasih Ya, itu tahu lah perempuan, nggak? Kamu nanya nggak perempuan tuh kayak kenapa? gitu. Kok kamu nggak di rumah gitu? Ditumpuk dulu sama perempuan. Dia orang yang sabar, jadinya kayaknya ya udah aja gitu. Dahlia, yang bikin kamu Memutuskan. capek terus akhirnya cabut dari rumah tuh apa sih? Mampus. Mampus. Enggak, emang sangat sudah tidak sehat. Kondisi di rumah udah nggak sehat. Seperti Jadi, apa tidak sehat? Ya indikatornya tuh apa menurut kamu? Apa nggak bahwa pernah sebuah pulang? hubungan tidak Nggak, sehat? Suaminya atau tidak ada komunikasi. Apa ya, banyak apa ya, debat kali ya. Iya. Banyak debatnya. Benernya Fandi orangnya. Tapi kan dalam rumah tangga kan perdebatan kan pasti Biasa ya. pasti Ya, ada lah. cuman kayak beda pikiran. Bener-bener hampir tiap hari. Jadi emang apa ya, pola pikirnya sangat berbeda. Jadi aku sama Fandi tuh orang yang sangat jauh berbeda. Sampai akhirnya bikin kita komunikasinya tuh nggak, ya clash. Mungkin karena umurnya juga jauh berbeda kan. Iya. Emang beda berapa tahun? Udah sih? berapa tahun? 12 tahun. Lebih tua suami. Lebih tua, ya iya dong kakak. Ya kan banyak sekarang yang 28, kalau 18 tahun berarti aku menikahi laki-laki berumur 18. Wah. Tapi Dahlia, sorry. Kalau ngomongin soal perbedaan ya, rasanya sebuah hubungan itu bukan soal perbedaan. Karena kalau misalnya kita benar-benar bisa menerima pasangan kita, mau sebeda apapun, Iya. kita bisa compromise gitu. Ya, cuman kalau yang ini tuh bener-bener perbedaannya yang sangat tidak bisa disatukan sama sekali gitu loh. Ya misalnya kayak apa misalnya contoh? kayak gimana? Di RT atau Enggak kayak pihak untuk- ketiga? Enggak, kayak misalkan ngambil keputusan sesuatu untuk apa ya, untuk anak-anak kah atau untuk rumah kah. Itu jadi perdebatan. Jadi hal-hal kecil tuh Besar-besarkan. jadi besar gitu loh. Makanya Tapi mungkin Dahlia coba kembali lagi ketika dulu kamu pertama kali ketemu sama dia. Apa yang membuat kamu tuh memutuskan dia tuh adalah laki-laki yang pantas buat kamu cintai dan kamu miliki sebagai suami gitu? mungkin awal-awal karena kan dia 12 tahun jauh lebih tua dibandingin aku kan.
jadinya lebih apa ya, dewasa mungkin aku pikir, jauh lebih dewasa. Tapi mungkin setelah Satu hal yang dijalani membuat kamu cinta banget sama dia ketika itu apa? care sih dia. Terus Dia setelah yang menikah sangat masih care atau enggak? Setelah menikah masih care, cuman ada beberapa hal yang emang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan aja sih. Tapi sebenarnya aku akuin emang Fandi tuh orangnya baik. Baik. Orangnya baik, cuman ada satu sisi mungkin terkadang Mungkin sebagai teman iya asik. asik. Cuman untuk jadi pasangan emang tidak ada kecocokan sama sekali. Oke, dari kapan kamu merasa bahwa sepertinya ini tidak akan berhasil hubungan suami istri ini? Di tahun Lama keberapa? Ya, sebelum nikah. Enggak, Wait, sebentar. Dari sebelum nikah, artinya Diki sudah merasakan itu sebagai seorang sahabat. Iya. Sedikit. enggak, cuma ya udahlah. Ya gitulah. Berarti udah Karena cukup kita kan lama? satu lokasi. Iya, syuting udah kan. cukup lama. Kayaknya emang sebagai pasangan dalam pernikahan kayaknya emang nggak cocok sih. Oke, kalau sudah cukup lama berarti kamu lama mempertahankan rasa ingin berpisah itu? Lama. Apa rasanya mempertahankan hubungan yang ingin kamu sudahi sebetulnya? Karena punya anak, Kak. Oh, enggak Dia gampang. kan punya anak 1 tuh tambah lagi 2, tambah lagi 3. Iya. Iya, Itu jadi gimana? yang dipikirkan itu banyak sekali gitu Iya, loh. paham. Makanya pertimbangannya tuh panjang. Mencoba ya. Iya. Oke, Dahlia Polan kita mau kasih lihat yang satu ini. Dahlia Polan pilih co-parenting dan tak tuntut gono gini dari Fandi Christian. Nggak tuntut gono gini. Tuntut gono gini. Heeh. Oke. Jadi kenapa nggak mau menuntut harta gono gini, kan pada waktu itu kan 10 tahun tuh waktu yang lama ya. Iya, Iya. betul. Dan dia Jadi punya kan- 3 anak. 3 punya anak pula. Dan Pasti berhak. kan- yes. Untuk mendapatkan haknya. Aku tuh nggak mau pusing orangnya, intinya. Jadi saat itu mikirnya udah deh yang penting cepat selesai gitu loh. Karena kalau misalkan aku nuntut lagi harta gono gini akan makan waktu Banyak. lebih panjang lagi. Sorry Diki, kenapa? Kenapa Mas Diki kok ketawa? No, dia Dia mah mau nangis dia mah. Kenapa? Oke, apa yang ada dalam pikiran kamu sekarang? Dia lihat orang yang kuat banget. Dia udah kayak ngerasa perasaannya nggak enak, sakit, ngerasa dihianati, tapi ya dia rela ninggalin semuanya Jangan nangis. demi anak-anaknya. Sebentar, Oke. Sayang. Tadi ada kata-kata merasa dikhianati. Yang masalah lama. Masalah lama dulu gitu. Dia tuh selalu memendam masalahnya tuh sendiri, jadi nggak Diem. ya diem. Akhirnya Kamu baru buat orang lain susah, Ya, kamu nggak boleh susah orang sebagai susah. sahabat mikirin. Dahlia Polan tuh nggak pernah mau menceritakan sesuatu hal di sosial media apapun tentang masalah keluarganya. Sampai akhirnya aku aja kaget dia tiba-tiba posting satu hal yang dulu pernah viral kan. Oke, Dahlia Polan. Seberapa sulit memendam itu semua, menjaga jarak bahkan dengan sahabat sendiri, tidak menceritakan, dan kamu cukup merasa bahwa udah gue telan aja, mungkin akan baik-baik saja, ternyata tidak. Baik-baik aja kok sekarang. Sekarang Saat itu. Apa ya, takutnya orang nggak mengerti kondisi karena kan apa yang aku jalanin kan belum tentu orang lain tahu kan kondisinya seperti apa. Bisa jadi mereka bakal mikir kayak lu mah lebay orang gini doang ya kan, kayak gitu kan. Tapi dalamnya mereka nggak ngerti. Iya, terus akhirnya aku memutuskan untuk nggak, ya udahlah, yang penting selesai aja deh dulu gitu. Sebenarnya lawyerku tuh sempat sebel sama aku karena dia tuh orangnya nggak mau ribet banget, kayak Iya, udah yang penting karena lepas aja. kamu tuh kerja loh selama 10 tahun nikah sama dia, kamu tuh kerja loh gitu loh. Masa sama sekali nggak mau nuntut? Aku bilang kayak nggak pengen, nggak apa-apa. Aku rasa aku masih bisa kerja, umur aku
masih 28, masih Sebentar, bisa sebentar. kerja. Itu oke, itu harta gono gini. Wow, Kita enggak ini kesampingkan. nih ngomongin Harta gono gini. ngomongin materi ya sebentar. Maaf aku potong. Ngomongin materi aja kamu udah nggak segitu pedulinya loh. Semenyakitkan itu ya. Ya gimana ya? Gimana ya? Bingung banget kalau ditanya gitu. Cuman emang kayak ya udah. Yang paling aku sedihin dia waktu cerita sama aku kayak di saat dia kayak aku pergi dari rumah, dia bilang gitu kan. Kayak aku kaget ternyata barang aku nggak banyak ya di rumah, dia bilang gitu. Dia tuh orang yang paling nggak neko-neko. Oh. Dia nggak suka beli barang-barang mahal. Oke, sayang. Dia lebih minta Oh. anak-anak. Oh. Oh. Are you okay Dahlia Polan? I'm okay. Nggak apa-apa aku beneran. Enggak, tapi emang aku bukan orang yang seperti itu. Cuman ya sudahlah. It's life. Iya, It's life. pelajaran hidup. Betul. Tapi bagaimana Wow. tanggung jawab dari Fandi untuk anak-anaknya? Oh, kalau dia sama anak-anak, dia sayang sama anak-anak. Walaupun setelah bercerai, Iya. dipenuhi Tanggung jawab. kebutuhannya anak. Iya. Sampai sekarang, sayang. Karena kan anak-anak sama dia kan. Oh gitu. Hak asuh anak sama dia? Enggak, hak asuhnya bersama, cuman karena aku yang memutuskan untuk meninggalkan rumah. Karena kamu keluar dari rumah ya? Jadi Oke. aku rasa mungkin lebih baik anak-anak sama. Tapi ada nggak, ini penasaran aja ya, kamu tidak menuntut apa-apa, tapi ada nggak dari pihak laki-laki yang nggak bisa nih, kamu nggak bisa pergi tanpa apa-apa gitu? Enggak Kan ada lagi. yang laki-laki yang kayak gitu, maksudnya Nggak kan ada ya, maksudnya Niat karena tidak baik menuntut, agar akhirnya dia niat baik, bisa nggak bisa nih, lu tuh ibunya anak-anak gue. supaya lu aman, nyaman di luar sana karena lu adalah ibu dari anak gue. Betul. Aku salah ngomong. Enggak, cuman ya aku syukurin sekarang aku masih bebas ketemu sama anak-anak, masih bisa datang ke rumah, nginep sama mereka. Yang penting Dahlia tuh yang bilang sama aku, dia yang penting masih bisa ketemu sama anak-anaknya ya, aja. itu yang penting ya. Itu yang paling penting. Berarti mengenai asal bisa ketemu dengan anak-anak, mengenai hak asuh anak, sayang. Kamu akan fight nggak? Enggak, Atau karena kamu sudah, kita udah selesai hak kasusnya bersama. oh, hak asuhnya bersama. Baik, Sobat Ambiar, kami juga menemukan sebuah fakta. Dahlia Polan memang memutuskan keluar dari rumahnya. Ini sebuah artikel tentang Dahlia Polan yang tinggal di kosan sekarang ini. Padahal baru selesai dibangun, Dahlia Polan rela tinggalkan rumah mewah di Bali dan pilih ngekos usai cerai dari Fandi Christian. Artinya saat itu tuh kamu cuma pengen keluar dari rumah. Gua harus cabut, gua harus keluar. Berarti Iya. selama ini kamu ada di Bali gitu tinggalnya gitu? Di sayang? Bali kita Sampai semua sekarang. tinggal di Bali. Oh, sampai sekarang. Harus banget keluar rumah terus akhirnya ngekos gitu. Karena kalau enggak Mentalnya kasihan dong, Kak. iya tidak akan selesai-selesai. Jadi waktu itu yang aku pikirin cuman apa ya? Mencari kebahagiaan sendiri dulu, Oke, itu rumah dibangun berdua, berdua. uang berdua. Dan kamu tidak menuntut gonogini. Enggak, nothing at all. Enggak ada. Kamu akan biarkan saja. Enggak apa-apa, ikhlas aku. Kan toh anak-anak juga tinggal di situ. Tapi niat kamu Iya itu kan? akan digantikan berlipat-lipat. Amin. 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 Dahlia Polan, ketika harus meninggalkan rumah yang kamu bangun dari kerja keras kamu tidak menuntut gonogini pun sama sekali, padahal ada hak kamu di sana. Ya. Dan sekarang kamu tinggal di kosan sendirian. Ya gimana? Ya gimana bisa. Cuman nggak apa-apa lah. Kan masih bisa seminggu sekali aku masih bisa nginep 2 malam, 3 malam sama anak-anak. Jadi masih ya udah nggak apa-apa. Kalau Ya, lagi anak-anak ikut sama kamu tinggal di kosan gitu. Enggak, anak-anak sama, ya karena itu makanya aku nggak nuntut harta gonogiri dan lain sebagainya karena aku tahu anak-anak tinggal di sana. Oh justru malah sebaliknya. ya malah Ria. sebaliknya, malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Bahkan ketika putusan cerai pun katanya kamu naik ojek saat itu ya, saat pulang dari pengadilan. Ya itu yang viral. Ya. Oke. Enggak, kalau itu kan nggak usah dibahas, Bali itu macet. Oh oke, oh, itu karena macet ya.
Tapi itu pemandangan yang sebenarnya jadi pro dan kontra banget. Iya. Iya. Oke, Dahlia Polan naik ojek ya, usai sidang Sidang cerai. cerai, sikap sederhana, tuai, pujian. Tuh. Ini karena macet tadi. Iya. Sesimpel itu doang. Sebenarnya karena Sesimpel macet itu. atau memang ya pengen naik ojek aja. Enggak sesimpel itu sih, dan aku kosanku tuh deket banget sama PA-nya kan. Deket banget. Terus ya aku pikir kenapa gak naik Gojek aja gitu loh. Terus tiba-tiba jadi berita, itu agak kaget juga Oke, fine. sebenarnya. Baik, itu berarti hal yang nggak perlu di Itu sama sekali nggak perlu, iya. Oke, Dahlia Polan dan juga Diki, kita mau kasih lihat. Sobat Ambiar, ini ungkapan Diki yang katanya selalu bahagia bersama dengan Dahlia Polan. Kapan kalian berteman? Sejak syuting Tahun berapa? 2014. Oke, berarti Oh, lama juga ya. Kita tuh kenal dari dulu tuh kita kenal 11 tahun. Ya? 2011. Dahlia Polan tuh jadi model video klipnya sebelum Smash. menikah ya? 14 tahun berarti kurang lebih ya. Diki, momen paling bahagia buat kamu sama Dahlia Polan, masih inget nggak momen apa? Banyak. Satu momen yang langsung muncul dalam pikiran kamu. Ya saat lagi bareng aja. Syuting bareng sih, Syuting bareng. karena kita berdua terus. Kita selalu kemana-mana bareng. Terus di saat, apalagi sekarang, aku bahagia banget. Karena dulu kita deket banget. Di saat dia sudah menikah, kita benar-benar lost contact. Iya. Terus berhubungan lagi, Baru setelah Baru sekarang. siapa dulu yang hubungi? Aku. Kenapa kamu Aku duluan yang sempat menjaga jarak? Apakah memang sempat memang niat menjaga jarak? Bukan niat ya, maksudnya memang ya udah deh gue coba jaga jarak, atau memang nggak disengaja aja karena kesibukan kamu ngurus suami, ngurus anak saat itu? Dahlia? Sebenarnya lebih ke apa ya, menghargai pasangan aja. Karena kan Diki sama aku lawan jenis kan, jadi lebih ke menghargai. Iya kan udah menikah ya. Pasangan kamu saat itu juga melakukan hal yang sama terhadap lawan jenisnya? Ya kalau itu saya tidak tahu ya. Enggak, bercanda. Harusnya, itu katanya Diki kan enggak, barusan Mas Diki bilang gini-gini, harusnya kan pasangan suami istri kan sama-sama ya. Iya. Oh jadi suaminya enggak kayak gitu juga. Kita nggak tahu ya. Oke, Nggak tahu. Tapi kamu ada jealous-jealousnya nggak selama hubungan pernikahan sama Fanny? Maksudnya aku sama Kamunya. dia, akunya. Jealous apa nih? Ya jealous-jealoussnya namanya istri kan yang ada Ya di pasti rumah. ada, pasti ada pasangan. kalau itu. Namanya pasangan, emang nggak pernah punya pasangan Luka? Bukan pasangan. pastilah ada rasa cemburu. Udah lama jadi gua hantu dia. Diki, mau nanya, pernah melihat titik terendah seorang Dahlia Polan itu kapan? Ya kemarin pada saat Putusan ini. keputusan ini dan saat dia pergi dari rumah. Waktu dia pergi dari rumah, dia bilang apa sama kamu? Dia telepon terus kayak, dia kan orangnya ceria, jadi ngomongnya tuh kayak, gue pergi dari rumah, akhirnya gue cabut, udah nggak di rumah lagi, sekarang aku udah mau pergi, aku nggak bawa apa-apa, dia bilang gitu. Yang ya tadi aku bilang kayak, aku nggak nyangka ternyata barang aku di rumah tuh nggak sebanyak itu yang bisa aku bawa. Ternyata aku nggak punya apa-apa. Udah. Wow. Karena dia benar-benar mikirin anak-anaknya banget. Nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Kangen sama anak-anak berarti sekarang. Jangan, cuman ya itu masih bisa ketemunya bebas, jadi nggak apa-apa. Diki mau bilang apa sama sahabatnya sendiri, mau bilang apa sama Dahlia Polan? Dahlia tuh lu tuh orang yang kuat, kamu tuh orang yang hebat. Iya. Dia tuh, maksudnya siapapun nanti ke depannya yang bakal dapat seseorang yang akan menjadi pacar atau suaminya ke depannya mendapatkan Dahlia, itu masih jauh. itu akan ya misalnya Kita nggak tahu ya Kak. itu manusia yang paling beruntung mendapatkan Dahlia. Karena Dahlia itu orang yang sangat kuat, tangguh. Dia nggak neko-neko. Dia nggak pernah minta barang-barang mahal. Dia, ya pokoknya dia orang yang sangat hebat lah. Dahlia, Makanya aku bisa Nanti Allah kasih sayang yang itu sama terbaik dia. ya, pastinya ya. kamu ngomong apa sama diri kamu sendiri? Dahlia Polan, ungkapkanlah perasaan yang selalu kamu pendam
selama ini untuk diri kamu sendiri? Silakan. Ternyata kamu bisa ngelewatin semuanya. Ternyata kamu masih sekuat ini sampai sekarang. Terus ternyata selalu ada jalan buat kamu. Jadi Dahlia jangan pernah khawatir. Jangan pernah insecure. Jangan. Kamu merasa insecure? Pernah merasa insecure? Iya, Insecure kenapa? Kamu cantik. Ya, Ini bukan masalah tapi cantik udah, ya? Tapi udah enggak kok. Kalau insecure udah enggak. Cuman sempat merasakan. Oke, momen apa waktu itu yang bikin kamu merasa insecure? Yang dulu itu. Oh, Iya. Cuman kalau sekarang udah enggak. Sudah tidak. Sekarang kamu cantik. Iya. kamu emang semangat nggak bawa saya. apa-apa dari rumah, barangnya sedikit, tapi ada satu yang begitu berharga. Keikhlasan yang kamu punya. Iya, Kita akan luar bahas saat biasa lagi loh, tetap di Dahlia. pagi-pagi. Pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Geger. Pagi-pagi ambiar. Kita tuh seneng kalau punya bintang tamu datang ke sini bawa berita Ya. bahagia. Ya. Bukan berarti kalau datang ke sini menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupannya, masalah kita nggak bahagia, enggak. Tapi kita juga bisa belajar banyak hal. Benar. Tapi dari yang satu ini dia lagi bahagia karena dia baru saja dikaruniai anak pertama. Masya Allah bahagianya. Langsung Semoga- aja dong siapa? Boleh, ini semoga Ini menular. cowok apa cewek? Cowok. Semoga menular. Ceweknya kemana? Istrinya lagi ngurus bayinya, baru lahir. Apa cewek? Oke, di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Inyong. Sehat, Komedian yang lagi berbahagia ini, selamat ya. Selamat Terima kasih. Anaknya cowok apa cewek? Cewek. Masya Allah. Siapa alhamdulillah. namanya? Narasi Nurani. Narasi Bagus, Nurani. Iya. Banget. kecil-kecil udah punya anak ya? Nah, kan emang udah tua, kecil doang sih, Mak. Kecil-kecil bisa dong. bikin anak. Balikin. Tua-tua belum nikah. Sama lu juga. Tolong sesama bujang lapuk nggak boleh marah. Bujang lapuk. Bujang lapuk. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Narasi Nurani. Nurani. Lahirnya tanggal berapa? 27 Desember. 27, oh baru banget. Oh, Belum satu 27 bulan dong ya? Desember. Iya. Sagittarius. Iya, sekitar. Sama kayak aku ya. Bukan dong. Oh, Capricorn. Capricorn. Panggilannya apa? Nurasi Nurani itu? Nara. Nara. Bagus sih. Baby Kenapa Nara. nggak asih? Jangan dong. Narasi. Narasi. Nurani. 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 Baby Nara. Ani, rumahnya di mana? Lagi adiknya. Geger. Komedian Inyong memang dikenal dengan celetukannya belaknya yang bikin ngakak. Kini Inyong hadir bukan karena celetukannya, tapi karena kebahagiaan yang tengah menyelimutinya dan sang istri tercinta. Telah lahir putri pertama mereka yang diberi nama Narasi Nuraini pada tanggal 27 Desember 2025 lalu. Wow, selamat ya Inyong. Tahun baru, status baru ya. Semoga anaknya jadi anak soleha. Kira-kira seperti apa sih kebahagiaannya? Selengkapnya hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Bapaknya banget ya. Iya. Nyong. Cuman Berarti kelakuannya kamu- jangan kayak bapaknya. Kenapa emang? Lucu mulu. Ya nggak masalah dong Masa menghibur bikin banyak orang orang. ketawa. Nyong, Ya, Kak. ketika bayi kamu lahir Ah. dan dia membuka matanya, kemudian dia melihat kamu, dia shock nggak kalau bapaknya kamu? Lihat bapaknya anak kecil juga. Kamu nemenin tuh di dalam. Temenin saya. Normal apa sesar? Alhamdulillah normal. Oke. Normal. Gimana perasaan kamu melihat anak kamu, Baby Nara, lahir ke muka Waduh. bumi ini? Dalam pikiran kamu tuh apa? Ada yang bahagia sudah pasti. Tapi yang terlintas tuh apa? Lebih merasa sempurna lagi jadi lelaki. Karena bertambah lagi keluarganya kan. Tadi berdua doang sama bini, biasanya di rumah, sekarang udah ada anak. Yuk Diki, Karen, yuk cabut ya. Ya. Ayo belum kelar. Lebih sempurna jadi laki-laki ya. Oh bahasa itu. Bahasa itu menghantam kalbuku Bapaknya nih. gitu saya berasanya. Babynya manggilnya apa? Ayah, papa, dedi. Bapak aja lah. Bapak. Ya, soalnya yang udah tinggal di kampung kayak saya, anak panggil bapak dipanggil ayah. Yang nengok bukan bapaknya, orang lain. Udah pantas. Oh gitu Nyong. Terus dipanggilnya bapak. Berarti Bapak ke aja. ibunya apa? Mama? Ibu. Ibu. Istri gimana istri? Istri berapa? Saya satu lah. Istri satu.
Ya Masih kan masih satu. Yang iya satu aja udah. Oh, satu aja. Satu juga nggak Guys, habis-habis. belum sebulan anaknya, istrinya ini Iya, lagi. ntar dulu nyusuin dong. Ini anaknya nonton loh. juga nih. Iya. Ya, bahaya. Istri itu gimana? Apa-apa yang kamu sampaikan ke istri pas baby Nara lahir? Ya alhamdulillah kita harus bersyukur lebih banyak lagi, terus juga lebih semangat lagi buat duitnya ya. Iya itu khususnya saya ya kan harus Amin. lebih semangat lagi. Itu tanggung jawab tuh Polan, laki-laki harus Iya. gitu. Jangan sedih dong, Nyong. Kok jadi saya? Nyong, lu nemenin istri lahiran katanya tapi lu pingsan katanya di Itu dalam. pingsan bukan karena bini saya lahiran. Karena apa? Lihat nota pembayaran. Tapi itu bener loh. Enggak, emang istrinya kemarin apa disesar atau hamil? Udah dijawab normal, sudah ditanya. Ini saya nanya samping telinga kamu. Jangan teriak-teriak ya. Sabar, buat negesin aja. Normal. Udah Kan ditanya. sekali lagi kan nggak apa-apa berkali-kali. Iya, Oh benar. jadi normal. Normal, normal alhamdulillah. Normal apa sesar itu tadi? Normal, normal. Normal banget. Dasar di rumahnya. Beneran pingsan lu? Kagak lah, cuman ya ada rasa takut juga saya. Iya. Karena Pas normalnya itu kamu pingsan. maksudnya ngelihat istri lahiran, saya udah mau pingsan. Iya. Karena Karena kan, lihat darah kali. orang lahiran kan banyak peraturannya kan. Nggak boleh ngangkat pinggang. Terus gitu juga ya? giginya harus gigit, terus mata harus melotot. Jadi kamu begini sepanjang lahiran? Iya, Ini iya. saya. Bisa jadi dia ngikutin. Saya mah banyak doa aja, semangatin. Oh jadi gini ya? Nah gitu. Oh gitu caranya. Oh, apa sih? Ya, kita nggak pernah tahu loh. Mana kita tahu Kita bertiga. nggak pengalaman. Jadi kita satu pun nggak ada yang pernah masuk ke Jadi, Dok, ruangan bersama. Gue pernah adek gue. Oh, lu masuk ke Tapi ruangan gue bersama? nggak lihat, nggak berani. Gue nggak pernah lihat ponakan. Karena kan harus sabar juga kan nunggunya lama juga dari jam 11 malam masuk ruang persalinan. Serius itu tapi harus melotot matanya. Iya nggak boleh merem. Loh. Oh, emang kenapa kalau merem? Oh iya ta. Kalau merem kenapa? Ya Allah gini Oh, banget. pembuluh darah di sini. Iya. Ih serem. Iya. Iya. Takut pecah pembuluh darah. Berapa lama masuk jam 11? Keluar lahiran Emang jam kayak gitu 3. Polan. Tanya iya. Polan Iya, nggak- lahiran normal kan ya? Aku nggak disuruh melotot sih. Nah. Suruhnya apa? Tidur. Disuruh melotot, tapi suruh menerima keadaan aja. Menerima keadaan Kena doang. lagi. Maaf saya maaf ya. Setelah melihat keadaan jadi melotot. Baru melotot. Ya Allah, dia baru lucu di tahun kelima. Bukannya gua lucu mulu. Akhirnya melek. Udah melek belum? Udah melek belum? Udah saking melek. Nyong kita mau lihat sebuah artikel. Proses persalinan anak pertama Inyong, sang istri Nabila alami pendarahan. Oh ya Allah. Nah, sebenarnya bukan di pas proses persalinan. Sebelumnya Pas aja. iya pas Sebelumnya. lagi kehamilan tuh 4 bulan kalau nggak salah. Oh 4 Sempat bulan. flek gitu. Oh. Tapi ternyata wajar emang, wajar. Oh 4 bulan itu wajar. Ngeflek gitu. Emang gitu Molan 4 bulan ngeflek. Aku nggak pernah sih untungnya. Nggak tahu jadi. Nggak pernah beda-beda. ngeflek apa nggak pernah hamil? Anak saya 3, mohon maaf. Anak Udah tiga. suhu ini. Oh iya udah suhu. Suhu, anak 3. Anak 3. Suami, maaf nggak ada ya? Mas Rian. Cerah, udah cerah. Mas Rian, lu makanya lu nikah, jangan pacaran putus. Biar tahu rasanya. Tahu nggak sih alasan aku kenapa nggak nikah-nikah? Kenapa? Belajar dari kamu. Karena atut. Aku atut. Kekhawatiran lo waktu Jambak kau. sebelum persalinan kamu Pas ada pendarahan sebagai itu seorang bapak, oh, anak iya, pertama. khawatir anak pertama. Saya ngerinya kan amit-amit keguguran gitu kan, mikirnya kan. Tapi ternyata kata teman-teman yang udah pada hamil duluan gitu kan, maksudnya Hamil udah duluan? Enggak, maksudnya udah menikah duluan terus hamil. Udah berpengalaman lah begitu. Kan nggak ada yang nyapu nih, saya ngeri nih. Tapi Inyong ikut ngurusin anak gak di rumah? Ikut, gantiin popok gitu. Bisa tuh? Bisa. Ya, cuman ini katanya yang kita dengar ketika pendarahan, kamu mencoba tanaman atau obat herbal ya, kita mau kasih lihat. Yang punya tumbuhan Oh, kalau ini sirih baru nih. Cina kayak gini Oh, ini baru? boleh DM saya ya. Biasanya tumbuh di sekitaran pinggiran tembok rumah atau solokan. Solokan air. Ya, ini namanya buat sirih apa? Cina. Jadi kemarin sempet asinya agak sakit gitu kan. Kalau kayak menyusui sakit, terus pas di pumping sakit. Ternyata kata orang tua saya obatnya makan tumbuhan ini nih sirih Cina.
buat Nyong, lancarin itu. emang bedanya siri Cina sama siri Indo apa? Dari matanya aja sih biasanya. Bedain dari matanya. Iya. Benar. Dari mata aja. Harus banget sirinya siri Cina gitu ya? Iya, katanya siri Cina. Supaya asinya. Asinya lancar, terus nggak sakit gitu. Emang asinya agak bermasalah. Bukan bermasalah sih, karena emang kalau belum sebulan katanya emang agak keras gitu kan. Katanya payudaranya. dipompa, toh. Iya. Dipompa Pas dipompa juga masih sakit. Pumping. Oh dipamping, salah. Iya, iya. Pumping, terus akhirnya makan itu. Sekarang gimana setelah dapat akhirnya? Akhirnya dapat, ada yang ngasih tuh, teman kita ada yang ngasih. Terus kamu makan? Istri dong. Siapa tahu lo ikutan makan untuk memperlancar. Agak harus Cinanya saya makannya, yang lain aja. Yang lain aja. Akhirnya sekarang udah mulai lancar. Alhamdulillah udah lancar. Ya. Sehat-sehat ya buat istrinya. Amin. Terus bayi sekarang gimana? Belum 1 bulan sekarang? Belum. Oh, aktivitasnya gimana? Berapa Kamu minggu lihat terus berarti bayi? Itu udah bikin kita begadang terus. Karena dia jam 3 pagi udah pasti bangun tuh. Sis kamling. Nyuruh saya kerja. Oh jadi kamu gantian sama istri lah Ya, pokoknya kita bangunin istri, ntar dia menyusui, dan tuh baru dah. Pakai babysitter gak Nyong? Untuk sementara saya belum. Karena saya masih ada rasa takut. Iya, janganlah. Iya, kalau Masih masih kecil banget kan. bener. Saya juga pengen menikmati ini nih. Jadi bapak. Iya, masa-masa ini gitu. Kita mau kasih lihat ini rasa syukur Inyong. Dalia aja bisa. Bisa apa? Bisa keluar dari rumah sendiri? Bisa ngerawat anak. Bisa ngerawat Merawat anak. Itu keputusan dia. Bisa ngerawat 3 beda. anak sendiri. Ini juga ada Ini rasa komentar syukur. dari Bapak Inyong ya. Iya. Bapak Inyong Tiba-tiba ya. begini dia. Tolong baca. Apa baca? Baca woi. Pindahin dong LED-nya ke sana. 2025 luar biasa dah pokoknya. Gue kan muter kagak tahu. Allah ngasih agak gedean dong mas. Allah ngasih banyak hal termasuk dititipin anak selucu ini. Dan selamat ya buat yang namanya Bayu. Hah? Soalnya lagi banyak yang ngucapin selamat tahun Bayu. Ini Bayu nih. Ayo, Maksudnya gimana sih? Selamat tahun baru kali, bukan Bayu gitu maksudnya. Selamat tahun baru. Pas tahun baru. Bayu kan namanya Bayu, jadi Bayu. 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 Gitu. Ada baby blues istri? Sekarang belum. Enggak kali sih, ya. cuman dia sempat Belum nangis-nangis mulu karena kan kurang tidur. Terus capek juga kan, terus juga iya, udah ngerasa. Itu namanya baby blues. Tapi kalau istri lagi baby blues kayak gitu harus ditemenin terus ya. Iya, harus ditemenin. Gak boleh Ditemenin. hilang lu Nyong. Ya kita kan nyemangatin. Lu Gitu. Nanti pulang dari sini langsung Temenin lagi, sore jalan lagi. Iya benar. Oh pantesan waktu lagi baby blues lu ditinggal-tinggal ya Dalia ya? Enggak ada yang ngomong gitu. Oh, Dahlia Polan ada pengalaman baby blues waktu itu? Sama kayak gitu kalau aku cuman nangis-nangis doang. Karena kan adaptasi kan. Kamu tapi kita dengar nangisnya lama 10 tahun ya? Tapi kasihan nih. Tapi ketika nangis-nangis kayak gitu, maksudnya pada waktu lagi melahirkan suami dampingi. Dampingin. Dampingin. Antara ada dan tiada ya. Sebentar, kenapa lu? Diki kenapa? Hah? enggak. Antara dari dia ada lagu. Mendampingi kok. Mendampingi. Inyong, Ya video kan callan Inyong dampingi. ini katanya adalah suami yang siaga ya Sobat Betul. Ambiar. Dia ganti popok anaknya, lu ganti? Iya, saya kadang ganti. Apa aja tugas lo? Pokoknya ganti popok, nyuci baju kadang tuh. Anak kan nggak bisa, kalau bajunya nggak bisa berhari-hari kita tumbuk kan. Cuci kalau kita lagi di rumah gitu. Coba nih ya. Seorang suami yang mengganti popok anaknya, anak pertama. Udah pinter lu Nyong. Inyong. Weh, udah pasti. Mana yang mau digantiin popoknya? Inyong, Coba reka adegan dong. simulasi ya. Inyong ganti. Ini bayinya yang jadi bayi Kak Karen. Waduh, apa Nyong? Iya. Mana Guys, popoknya? Dek, ini bayinya. Ya, Ini bayinya. aku. Ini bayinya. Omnya sana omnya. Bayi kok bibirnya pulen. Aduh. Ini bayinya kebanyakan gedor. Ya ya Allah. Oke, jadi ganti ceritanya popoknya, ganti Inyong dulu. lagi jalan-jalan sama Ganti Dewi dulu Persik, popoknya Dewi Persik ya. istrinya. Ganti dulu. Sana mama, sana mama. Jangan diusir banyak. Ganti dulu popoknya. Belum, Sebentar. Karen Delano jangankan adegan. Kenapa? Sekarang aja masih pakai popo dia. Popok orang dewasa. Ya. Kan ada popok orang Ya, dewasa. jadi Bunda. ceritanya Iya bagus. Inyong sama Dewi jalan-jalan di taman ya. Di taman ternyata. Ini kalau
Ini kalau berisik nih, jangan popok yang diganti. Wig yang gua ganti nih ya. Diganti wignya ya di taman ya. Kamera rolling in action. Ayo. Apanya? Iya. Popok. Berisik. Anak kita gantiin popok. Iya. Sini dulu, ganti. Aduh. Aduh. Ayo ganti. Gimana kalau mamanya lagi ini baby blue? Gak enaknya bobo gini ya. Ayo ganti. Iya, aduh. Gak dipaham. Aduh. Nggak di situ. Kalau begitu bukan popok, perban. Taruh di Ayo. muka Ayo ganti dulu ya. Pakai dulu, pakai. Sebentar. Ya, lu pikir gua tanaman. Ayo, sini. Keluarga sudah ikhlas. Belum. Mau ganti popok. Sini ganti. popok. Mainan Pak, mainan. Nih mainannya nih. Buat, iya. Mainannya. Oke, kegedean ininya Pak. Kata Bang Dewi, asinya dipompa dulu. Ayo coba ganti popok. Aku mau pompa ASI dulu. Pompa ASI. Bukan begitu. Itu mah pompa ban. Bukan ban. Itu mah ban. Dewi. Ban. Udah. Pompasi begini. Memang Dewi Persik pompasi begini. Jangan lupa minumnya kan 1 toren. Wah. Banyak tuh. Nyong boleh silakan duduk lagi Nyong. Pikir gua ban bola. Kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada alasan kenapa Inyong menikahi Aduh, sakit perut Nabila. aku. Harusnya bukan itu sebetulnya. Ada alasan kenapa Nabila mau sama Inyong. Jangan itu dong. Udah bener tadi tuh yang Kita pertama. kasih lihat yang satu ini. Inyong sering batal menikah karena banyak perempuan yang mundur karena ekonominya. Hanya Nabila yang menerima. Tuh Masya Allah. Kenapa banyak perempuan yang mundur karena ekonomi? Lo bukannya lu adalah pengusaha tambang? Wah, tambangnya tambang kebo tuh. Kenapa? Banyak yang mundur. Emang bener Ya banyak kan yang dulu mundur? kan maksudnya kerjaan juga masih serabutan, penghasilan Iya, juga iya, belum iya. jelas. Emang sekarang penghasilannya udah jelas? Iya belum juga sih. Belum juga sih. Ya maksudnya lebih ada dah sekarang mah alhamdulillah. Nggak kayak dulu. Disyukuri. Tapi Nah, dulu tapi tuh- selain itu ada nggak kerjaan yang lain? Maksudnya kamu bisnis apa? Kayak buka apa? Sekarang lagi bisnis mau jadi ini saya produksi bangku cukur. Bantu cukur tuh gimana? Tapi itu bagus loh. Bagus. Bantu cukur tuh apa sih? Maksudnya lu punya Bangku barber cukur. shop? Barbershop. Ya ini Barbershop. baru-baru ini aja planning aja. Itu harganya mahal loh. Itu Iya, 5 jutaan minimal satu. Saya pernah punya barbershop walaupun bangkrut ya pada akhirnya. Aduh, Ya. jangan dijelasin bangkrutnya. Makanya cari perempuan itu jangan yang matri. Ini gimana nggak bangkrut tiap hari dimintain barang branded. Wah. Tar dulu bantu cukur apaan sih? Bangku. Bangku cukur, Oh, barber. bangku. Makanya potong di barbershop. Nah, kalau gua mah ke salon. Ya di salon juga pakai bangku. Nyong mau nanya dulu cewek-cewek yang mundur tuh alasannya apa? Beneran karena ekonomi? Ya ekonomi. Bilangnya apa ke lo? Ya nggak bilang, cuma kan dari Tiba-tiba langsung hilang gitu. hilang kayak setan dia. Enggak dong, maksudnya dari gerak-geriknya juga kita udah tahu. Maksudnya di saat kita punya duit ya dia masih mau, di saat enggak ya kagak gitu. Lihatlah ya. Kalau yang istri yang sekarang tuh gimana sehingga kamu tahu bahwa dia mau jadi istrimu? Alhamdulillah dia mau karena dia juga punya duit, jadi nggak ngaruh. Nggak maksudnya dia juga kan kerja berpenghasilan. Nyong. Jadi dulu tuh waktu melahirkan istri normal apa sesar? Normal tadi udah. Inyong mau bilang apa untuk perempuan-perempuan yang meninggalkan kamu dulu hanya karena faktor ekonomi? Inyong mau bilang apa? Ya nggak mau bilang apa-apa, biar sehat aja, panjang umur, banyak rezeki, biar kedepannya juga jangan terlalu begitu ke lelaki. Karena itu sakitnya tuh di sini. Itu perempuan suka minta-minta sama kamu. Gitu. Bukan minta-minta sih, cuman ya dari penghasilan kita kayaknya kurang cukup kalau buat menghidupi orang. Lihat, sekarang Inyong duduk di sini alhamdulillah sudah punya keluarga, benar. sudah punya anak Bahagia. ya. Kemarin juga baru dapat rezeki liburan ke Banjir Kanal Timur. Bukan dong, ke Jepang. Honeymoon ke Masa Jepang. Banjir Kanal Timur mau makan tutut. Oh, jadi kemarin itu honeymoon pas tahun baru? Iya, dapat Sama kado istri? dari Pak Sama Jandre. istri? Iya. Oh, Pak Jandre. Kemarin Berdua, terus juga babynya tuh. di mana? Belum, ini belum hamil.
Oh, tahun lalu. Iya, tahun lalu. Ini tuh baru pernikahan 2 bulan apa 3 bulan pernikahan. Oh gitu sama Boyen. Iya, Boyen juga Boyen. honeymoon juga. Belum nikah kalau saat itu. Kenapa Boyen ngikut? Kan emang dia diajak juga. Oh, dia diajak Ada juga. konten juga di sono. Oh, ada Oh, konten. sama pasangannya juga. Enggak, sama Bang Diki doang. Oh, Bang Diki. Tapi, Nggak usah nggak ikut. Bukan beda. tapi alhamdulillah di Jepang ya tahun Kenapa? baru ya. Ya daripada Kak Karen Delano, Di mana? Venezuela. Lagi mau lagi inflasi negaranya. Ngeri gitu sih. Nyong mau ada liburan kemana lagi sama istri? Mau membahagiakan istri kemana lagi? Negara mana lagi? Pengennya sih saya sih pengennya umroh. Masya Allah. Sama istri, pengennya. Kita ke pojok tersakiti. Woi. Ini namanya corner tersakiti. Pojok tersakiti. Iya. Berdiri semua. Ingat, doa orang tersakiti akan Diijabah. mereka adalah orang-orang tersakiti. Semoga Inyong dan istri bisa segera pergi umroh. Amin. Doa orang tersakiti akan Amin. ya. Itu Nyong. Umroh sama istri, semoga ya Nyong ya. Amin, amin. Kita ikut bahagia buat Inyong sama istri. Selamat ya, Nyong. Sehat selalu. Baby Nara juga ya, sehat-sehat ya. Menjadi Baby kebanggaan narasi. Nurani. Inyong dan juga Nabila, kita akan kembali saat lagi. Pak Dokter Iqbal. Dokter Iqbal. Dokter Iqbal lagunya galau pagi-pagi ini. Galau banget. dokter. Ada apa Sepertinya- sih? Bagus kok Ada apa sih? Iya dokter-dokter jangan galau dong. Yang galau tuh kita sakit cinta Pak Dokter. Suntik dong. Dokter Iqbal kami semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Dokter Iqbal hadir di sini. Kenapa? Karena kemarin ini dia memberikan dukungan yang tidak henti-hentinya untuk Valen di ajang pencarian bakat ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Silakan sayang. Geger. Siapa sih yang gak kenal sama sosok satu ini? Seorang dokter sekaligus penyanyi jebolan ajang pencarian bakat yaitu Rahman Donald M. Iqbal atau akrab disapa dengan Dokter Iqbal. Kini kembali menjadi sorotan netizen. Bukan karena karirnya sebagai dokter dan penyanyi, tapi karena Iqbal secara terang-terangan memberikan dukungan untuk Valen dalam kompetisi ajang menyanyi dangdut karena memiliki suara yang khas dan merdu. Saking sukanya, Iqbal sampai mengcover lagu yang dibawakan oleh Valen. Aduh, emang ya suara Valen itu bikin Iqbal tercandu-candu. Tapi, apa sih alasan Iqbal berikan dukungan dan suka banget sama suara Valen? Cus, kita tanya langsung hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Pak Dokter Iqbal. Ya. Kamu tuh kita lihat memberikan dukungan segitu luar biasanya untuk Valen tuh alasannya tuh apa sih? Sebenarnya setiap peserta itu berhak didukung ya Kak ya. Iya dong. Dan Valen ini menurut Iqbal punya apa ya? Apa Dia, spesial? dia tuh bisa, kan kita sebagai penonton, pendengar juga pasti ngerasa kayak oh kalau ada penyanyi itu yang serak ke hati itu kita ngerasa tertarik gitu kan. Iya. Nah waktu itu sempet dia baru pokoknya top yang gede gitu, nggak yang kayak mengerucut sampai grand final gitu. Dia nyanyi lagu Orang Biasa waktu itu. Nah di situ Iqbal tersentuh sama lagu itu. Saat Valen nyanyiin, disitulah Iqbal lihat kayak perkembangan anak ini tuh bagus tuh. Kayak ternyata emang berkembang terus sampai grand final pun. Apa yang kamu lihat, kalau itu kan dari suara pembawaannya, dari karakternya yang kamu lihat dari layar televisi? Kok Iqbal udah ketemu sama Valen juga kan. Beliau anaknya juga baik, attitude-nya bagus, Ya. kemudian cara bersosialisasi sesama usia. Oh ya Valen hari ini ulang tahun loh. Iya. Selamat ulang tahun Valen. Selamat ulang tahun ya anakku sayang. Tetap semangat ya walaupun di luar sana banyak hujatan. Biasa itu. Enggak lah, itu kan pro kontra Ya, pasti ada, betul. wajar. Ya, Ada yang banyak suka, orang ada yang nggak suka, sirik. wajar lah kalau Iya, itu tapi mah kalau ya. sebagus itu dihujat ya keterlaluan sih. Tapi bentuk dukungan kamu buat Valen apa aja, Dokter Iqbal? Waktu itu baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau langsung tuh langsung ngasih wejangan selama saya kompetisi gimana pengalamannya dan Sharing pengalaman ya, sharing Pak Dokter. pengalaman seperti itu. Kemudian kalau yang secara tidak langsung saya juga bukan tinggal di Jakarta kan Iya. kemarin. Jadi lewat DM Iya. atau pokoknya tukar pengalaman sih lebih tepatnya. Kamu nyangka nggak saat itu dia akhirnya bisa menjadi juara di situ? Sebenarnya Valen itu dia kan pernah ikut yang sebelumnya kan Mami ya. Iya. Nah di situ kan Dulu pernah ikut dia audisi. belum terlalu matang ya Mi waktu Iya, itu ya. Sekarang udah matang Nah sekarang tuh udah suaranya. bagus gitu. Udah siap berjuang gitu kan. Dan waktu itu juga lawannya kan hebat-hebat ya. Ada Tasya, ada April juga, juara-juara lainnya itu ya mungkin rezekinya udah Iya betul.
dituntun Allah ke sana. Artinya memang bukan cuman layak, bukan cuman karena secara skill, tapi perjuangannya dia. Ya, memang. Nggak putus-putus dia semangatnya untuk terus ikutan lagi ya. Kita mau kasih lihat ini juga Dokter Iqbal, dia pakai sound suaranya Valen untuk bikin konten. Sama Pak Dokter Iqbal, emang sesuka itu ya sama Valen, sedangkan Pak Dokter ini kan suaranya juga bagus banget loh. Beliaunya ini waktu itu juara 1 juga kan ya? Alhamdulillah, Mami. Iya loh. Tervalen-valen ya. Iya. Juara 1 tervalen-valen. Kan duet sama Mami DP waktu itu. Masya Allah. Oke, seberapa sering kamu bikin konten pakai soundnya Valen? Udah berapa kali kamu itu? Berapa ya? Udah banyak kayaknya deh. Banyak ya. Iya, lumayan lah, ada lah beberapa. Padahal suaranya beliaunya juga bagus loh. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau dari postingan kamu pun juga sebetulnya bukan cuma Valen. April juga kamu dukung kan? April juga, Berimbang Tasya sebenarnya juga. kan? Iya. Kalau ini kita mau ngomongin soal April dulu. Dukungan dari Dokter Iqbal untuk April seperti apa? Sama. Ini ya. Oke. Oh lucu banget sih. Pulang praktek belum mandi, Aha. masih naruh barang doang. Ah. Ya udah masih pakai kalung stetoskop bikin konten konten apa ya? Lagi hype nih anak dia 7 nih. Lihat ada April, bikin itu. Awalnya kan nggak ada gerakan-gerakan itu kan. Bikin kayak drama aja kali ya antar pasien sama dokter gitu ya gitu. Ya udah bikin itu muncul ide kayak gitu. Karena lagi hype. Saya tersinggung, kenapa kamu nggak pakai sound teman saya? Dia juga lagunya hype banget. Oh, oke. Apa nanti. judulnya? Boleh ya nanti ya. Si- Nanti aku kirim ya. Iya, siap Kak. Si paling B. Gak level jadi bestie. Oh. Oh nggak level jadi Iya. bestie. Iya, Itu iya. lagunya tolong dong kamu cover juga. Oke, nanti. Itu lagu itu saya ciptakan, dibuat. Ya baik, terima kasih. Oke, ya Dokter Iqbal. Kabar ya Kak Karen. Terus menurut Pak Dokter Iqbal, Iya, Mami. bagaimana suaranya Kasihan April? ya manusia paling Kan jelek. selaku kakak yang pernah punya pengalaman yang sama, pasti Kasihan. bisa menilai juga. Ya. Salah satu peserta yang endurance-nya bagus. Daya tahannya Baik ya. itu daya nada bertahan di nada tinggi, nada rendah, kemudian improve-nya yang juga kadang tuh tidak bisa ditebak juga. Bisa ngimbangin duet sama Cepi. Waktu itu kan Mami keren sih. Dan dia juga ada warna-warna kayak ke Lesti Iya, suaranya. vokal karakternya. Tapi masih bisa dibedain gitu. Oke. Berarti kau benar-benar mengamati para peserta di tahun ini. Karena gini Kak Rian, Kenapa, aku Dokter? pulang praktek puskesmas, pulang praktek rumah sakit, apa hiburan yang ada? Paling ya nonton ke bioskop atau kemana jalan sama teman-teman. Dan kalau udah ketemu sama pasien tuh kan berarti kan sosial battery kita udah habis juga ya. Betul. Kita pengen ngecas sendirian, muncul introvert itu. Nah di rumah aja nonton depan TV di kos ya. Udah nonton aja. DA7 itu tiap malam saya ikutin. Saya kasih tiap masukan. malam Kalau butuh hiburan ada satu lagi hiburan buat kamu. Mana? Besok-besok nonton live Instagramnya Ade Perlan, vokalisnya Perlan. Oh iya benar. Emang iya ada. Soalnya yang nonton cuma 2, emaknya sama bapaknya ya. Oke. Dokter Iqbal, sekarang kita mau ngajakin Dokter Iqbal karena Iya. dia adalah seorang penyanyi sekaligus juga pengamat Dokter. Oke. suara para penyanyi lainnya. Iya. Ayo dokter. Golden. Voice, let's go. Ada 10 penyanyi. Harus urutkan 10 penyanyi ini. 10 penyanyi. Nomor 1 berarti suaranya yang paling Satu yang paling Ini- keluar, paling bagus. Ini seluruh penyanyi-penyanyi alumni Dangdut Akademi 7. Oke, dari nomor 10. Dari nomor 10 dulu mau pilih yang mana? Yang nomor 1 artinya paling bagus banget. Nomor 10 artinya Yang paling biasa kamu aja. artikan sendiri. Aduh gimana ini ya? Harus. apa-apa kan boleh Kan aja. menurut dokter Mereka Iqbal kan, kan boleh. mereka kan udah punya peringkat, Mami. Ya nggak apa-apa. Ini kan menurut pribadi ini kan Pribadi. subjektif aja. Iya. Oke, lihat dulu satu-satu ya. Ya, silakan ya. Ini berdasarkan apa ya penilaiannya berarti? Berdasarkan kamu sendiri Berdasarkan aja. Pak Guru, selera. Pak dokter aja seleranya Kan apa? Selera Oke, relatif. ini aja berdasarkan progres vokal kali ya. Enggak. Ya, selera aja udah selera. Udah cepetan dulu. Selera udah selera. Ayo, Bentar. kasih aku dulu yang Nomor berapa? satu 10, ya, dari nomor 10. 10 yang paling 10. Selera kamu. Wait. Mana sih? Tunggu dulu ah. Ya udah terserah sini aku pegangin. Ya. Ini berapa? Udah 10. Udah 10 semua sudah 10. Udah 10. Tenang. Ya, kita kembali lagi minggu depan hanya di Balik Ambiar. Oke. Nomor 10 ada Ferdi. Oke. Gua jadi Ferdi, gua tersinggung. Iya Allah, enggak Lalu? gitu. Ferdi bukan gitu ya. Ya lu Yusuf Nomor nomor berapa? Yusuf. Oh iya, salah. Yusuf tadi yang saya. Gua jadi Yusuf, gua tersinggung. Enggak. Ferdi tetap. Ini. Karena Yusuf duet sama saya jadi ada 9 lah.
Terus nomor berapa lagi? Yuk, Ini nomor aduh. berapa? Ferdi Ini. sambil nangis Ya. nontonnya nih. Kalau ini, Iya, nomor berapa? kalau ini ya, Iya. jujur nih ya. Lagi Karen makuinnya di jidatnya banget. Tapi aku lupa Yusuf tuh. Aduh, udah deh. Enggak, ini nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 apa nomor 1? Dua. Oke, nomor 2. Itu Dewi ya baru. Oh, Valen ditaruhnya nomor 2 loh, bukan nomor 1, guys. Nggak apa-apa. Oke, gak apa-apa kan selera dia. apa-apa. Arbil Ayo. nomor berapa? Arbil nomor 4. Bisa aja. Arbil nomor 4. Mutia, Oke, Mutia. angkanya jangan kelihatan, Mutia. jangan ketutup ya. Angkanya jangan Mutia ketutup. teh nomor Mutia. saha? Mutia ini sih. Nomor Oh, Mutia nomor 6. Oke. Robi. Robi lu sini aja deh. Robi 7. Ila. Ya Allah nanti ini di arama mereka loh nanti ini. Mila nomor 5. Oke. April. April. April nomor 3. Oke. Sakira. Kira sini deh. Sini anak ya, kamu cimit. Nah, ini Tasya. Oh, ternyata Tasya, guys, nomor 1. Tahu nggak? Alasan kenapa Tasya dipasang nomor 1? Karena dari tadi nggak kita bahas cari aman. Gak gitu. Emang progres mereka tuh sebenarnya sama-sama Ini bener gak bagus sih? semuanya. Ini kenyataannya faktanya mereka bener gak di posisi Tapi aku ini? nggak tahu ya, yang ini benar nih urutannya kayaknya, yang 5 ini. Tapi ini aku urutannya lupa nih. Kalau gua jadi Ferdi, gua tersinggung. Maaf ya guys, Tapi ini nggak apa-apa kan selera kamu. Ya. Betul. Ya, nggak apa-apa. Namanya selera sekali lagi ini subjektif ya. Iya. Tapi kita dengar kabar bahwa ini nggak ngomongin soal para peserta lagi, ngomongin soal hubungan asmara seorang dokter Iqbal lagi dekat dengan seorang perempuan namanya. Oh, Zahra. tangkap kamera ada yang videoin dari Zahra umur belakang. berapa sih Zahra? Zahra 18 apa 15 anaknya? Apa Masih di 17? bawah 18 kayaknya ya Mami. Oh, jangan dulu lah. Mas. Yang nanti Iyalah, dikira nanti PDF dulu lah dia. Dokter Iqbal. Dulu let me make it clear ya Kak ya. Let me make it clear. Itu tuh cuman ngobrol doang. Jadi dia Benar, nanya, iya. aku kan kalau Pak tampil dokter umur berapa sih? 28. 28. Jadi aku lagi pakai kan kalau tampil kemarin aku pakai hairspray yang glitter. Ya. Nah, dia nanya, "Kak, aku pengen deh rambutnya glitter kayak kakak itu." Kok jadi Kamu saya? tinggal beli aja di online banyak hairspray glitter gitu. Terus? Datang si Suci, kan ada Suci satu lagi tuh, ada Zahra, ada Suci. Suci juga, "Kak, aku juga mau." "Iya, beli aja di online banyak kok." Pak dokter kalau praktek dokter juga pakai hairspray glitter. Ya kan lagi manggung ya kak. Enggak dong, lagi manggung. Jangan nanya. Manggung dong. Atau selalu. Terus abis itu udah, dan Zahra kan udah ada sama Zahbi ya, Zahbi. Aku tim medisnya Zahbi. Jadi kan kita ada ketua, ada itunya. Cuma mereka yang paham. Coba tapi biar kita kasih lihat. Iya tapi memang anak-anak Kalau ini Mami kan- anak-anak ini memang Mas. Gue ketua Milen. Ketua ya. Milen, Iya. nah ya. Ini kita kasih lihat Dokter Iqbal. Nyanyi iya, tapi praktek Ada masih aja, tetap ya jalan Allah. sampai dengan sekarang ya, alhamdulillah ya. Dokter apa sih Dokter Iqbal? Dokter umum. Dokter umum. Kita mau kasih Iya. lihat, kadang suka dapat pasien yang Unik. unik-unik ya, seunik apa Dan ini. aneh-aneh. Guys, ya, sama. Sama kayak gue. Iya. Apanya maksudnya? Ya kayak begitu Kan ciri-cirinya Kak Karen kan sama, suka suka ketawa teriak-teriak, sendiri, nangis teriak-teriak sendiri. Oh, tapi gue nggak suka ngomong sama AI sih. Sama chat GPT itu ada Iya. hubungannya? Jadi dia tuh diam-diam sih sebenarnya. Ah. Menggunakan... Oh dia suka ngomong sama AI? Iya. Sama Kayak GPT. Gilang sama Cinta. Iya. Oh, kasihan Iya, banget Mami. Gilang. Tapi Itu sakit berarti. Dan nggak maksudnya gimana sih dia ngobrol sama chat GPT? Jadi- Tapi kadang aku juga suka melakukan itu kok. itu normal. Tapi kalau misalnya sudah... Jadi mungkin ini kan identitas pasien kita rahasiakan Samarkan, ya. harus. Disamarkan. Wajib. Nah jadi dia tuh diam-diam menggunakan ChatGPT untuk... Oh kita bilang AI aja, AI ya, chat. Ya. AI itu untuk bikin sebuah... Nah dia tuh pinter. Bikin cerita kayak cerpen, novel gitu. Tapi di kisah setiap cerita yang dia bikin, tokoh utamanya selalu punya penyakit kronis dan berakhir dengan... Oh wow. Apa? Bahaya itu. Nah, Tapi itu sih unik banget ya. tapi unik Oke, sorry apa sebenarnya. hubungannya dengan chat AI? Nah, cuman jadinya itu dia berpikiran, dia juga memvalidasi apa yang dia rasakan di AI itu. Aku tuh sakit ini, keluhannya ini. Padahal Aku tidak ada kenapa diagnosa, sih? belum Ya, diperiksa. Padahal bukan dengan profesional gitu. Oke. Dia cuma bertanya dengan AI aja gitu. Anak usia berapa? Masih SD. Masih SD. Tapi dia pintar, bahasa Inggrisnya pintar karena dia ngomong pakai bahasa Inggris.
Tapi itu sebenarnya bahaya sekali ya. Kemarin sempat viral di sosial media. Gue sempat lihat di China ada seorang perempuan menikahi AI ini. Menikahi AI ini karena dia merasa bahwa dia adalah teman curhat yang paling didengerin. Suka ngobrol bareng setiap hari. Maksudnya kalau sampai dia jatuh cinta sama si AI ini, AI chat ini. Nikah sama AI. Iya. Apa lebih baik kita harus menikah bersama dengan AI agar dia satu-satu yang bisa kita percaya? Karena terkadang banyak orang yang pada akhirnya gak bisa kita percaya, selingkuh, tidak bertanggung jawab, ya kan? Iya. Karen, ya kan? Gue enggak. Itu lu barusan cerita hidup Mas Rian, mendingan istirahat dulu ya guys. Dia harus minum obat kayaknya. Yuk, bareng kita minum obat. Ya, lu aja. Kita balik saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Geger. Baru-baru ini viral anak kecil yang bikin konten lucu dengan gaya nyablak khas Betawi. Iben, bocah Depok yang konten-kontennya sudah ditonton hingga puluhan juta views dan like loh Sobat Ambiar. Iben terkenal dengan konten cerita ala Betawi nyablak yang sukses bikin warganet ketawa dengan logat khasnya. Bujuk buset! Bujuk buset, logat Betawinya kental bener ya. Emang ada-ada aja kelakuan bocah satu ini. Bikin ngakak sekaligus gemes deh. Kira-kira sehari-hari emang begitu atau cuma konten doang ya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Pagi Ambiar ini dia Iben, bocah Depok yang menjadi viral dengan logat Betawinya. Iben! Yo! Yo aja dia. Baru kali ini bintang tamu datang Iben. Yo! Kelas berapa Ben? Kelas 7. Kelas 1 SMP. Iya, Umur berapa Ben? 13 tahun. Emak baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Kok gini mulu? Iben emang ngomonginnya blak begini Ben? Iya, gaul kadang-kadangnya. Oh gaul sama siapa? Gaul sama siapa? Sama temen kan pada ngomong kayak begini. Gimana temen kalau ngomong gimana coba? Ben, main ora lu. Jangan ngedekam bae lu di rumah, ngeremin ayam lu ya. Oh gitu. Ya maksudnya kamu main aja gitu. Masa kamu ngedekam dalam rumah. Kamu mau ngapain ayam apa tadi? Ngeremin telur ayam. Ya, Ngeremin telur ayam. Tapi kalau orang rumah, keluarga, emak bapak begitu juga ngomongnya? Iya. Oh, orang Betawi juga mama papa. Manggilnya apa? Nyak babe. Mami papi. Wah. Sombong amat. Tapi kalau papi panggil kamu gimana tuh? Papi kalau panggil kamu gimana? Tong, sini. Beliin papi dulu. Apaan? Udut. Adegan tersebut tidak untuk ditiru ya. Oke. Oh gitu kalau apa papi ngomongnya. Emang kamu berapa bersaudara? 2. Dua Nama bersaudara. berapa? Itu yang tadi adiknya. Siapa nama adiknya? John. Lu kayak marah-marah yang ngomongnya kayak nantangin jadi. Emang Betawi begitu ngomongnya. Kalau mama marah-marah gimana? Suka marah-marah nggak mama? Mami. Iya. No. Gimana kalau marah-marah? Iben, sini lu. Mandi. Gua kopiok kayak pakai air udah kayak kolak lu. Oh gitu. Ben kepikiran bikin konten tuh gimana awalnya Ben? Iya. Saya- Idenya dari siapa Ben? Lagi itu kan ke Senopati noh. Mainnya Senopati. Anak Jakarta Selatan. Emang di Depok ada Senopati? Orang itu di ono yang kata ada Office 8 apa tuh? Yang kata gedung gede bener. Asta, Asta Office 8 gedung, iya bener. Nah dulu kan saya tinggalnya di kampungnya. Oh. Kamu tinggal di sana? Ya, nah terus kan udah digusur tuh. Saya pindah, terus saya ke situ tuh. Saya videoin. Nih, dulu kampung gua di sini nih. Nih, tuh lu lihat apa dong, kayak tiba-tiba rame. Itu juga saya udah tahu yang FYP kayak gimana, viral kayak gimana. Saya main. Bin, video lu viral ya? Saya orang ngerti FYP itu kayak gimana, viral kayak gimana. Tiba saya bikin lagi. Oh, viral kayak begini, like-nya segini, ini segini. Emang yang nonton berapa waktu lo lihat, waktu lo cek dibilang viral? 2 juta. Emang apa? Emang kontennya kayak gimana? Hah? Kontennya kayak gimana kontennya kemarin ngomongnya? Yang awal pertama kali FYP? Ya. Oh no, yang kata videoin kayak depan gang rumah saya dulu. Yang ngomongnya gimana? Coba ngomongnya gimana? Nih, rumah gua nih di sini nih dulu. Kampung gua ini dulu. Gua brojol dulu di sini. Hari-hari gua ditanam di sebelah sono. Gitu.
Jadi ari-ari lu ditanam di gedung bertingkat nih Emang sekarang. tahu lu ari-ari itu ditanam di mana? Kan saya diceritain sama bapak saya. Katanya papi Ya udah salah gue, Ya iya benar, paham. benar. Ya. Siapa nama adek lo tadi? John nih. Gavin Gani dia mana? Panggilannya? John. Kita mau lihat Iben bikin konten sama adenya. Iya. John. John lagi Iya, Iben. Ben, kamu beneran itu dapat juara 2 dakwah. Iya. Dapat 350.000. Di mana di acaranya? Di BKPRM Kota Depok. Oh, kamu dakwah apa? Ini Pildacil. Oh, berarti kamu tentang agama gitu? Iya. Oh, pinter kamu ngomongnya ya. Alhamdulillah. Hadiahnya berapa tadi? 300.000. Dipakai apa? 350.000. Ya 350.000. Dipakai apa? Dipakai apaan? Duitnya, hadiahnya. Ditransfer. Iya, terus dipakai buat Iya, apa? dipakai buat apa? Dipakai bekal apa baik jajan gitu. Buat jajan ya. Tapi Ben, kok gua ngeliat ade lo beda ya? Ade lo tuh mukanya ada bule-bulenya gitu. Ya, Kalau lo kok beda? lah kan saya main baik. Oh, panas-panasan, Iya, benar. main layangan. Iya. Sebenarnya mah kalau dilihat-lihat sih gantengan saya. Itu tadi emang tadi tuh adiknya cowok apa cewek? Cowok ya, John Lanang. ya. Ya. Lanang, oke. Dia tuh bukan cuma jago dakwah, Dia bisa, ya. juara baca berita, Baca berita bisa. berita duka. Innalillahi. Berita apa yang bacain lo? Cerita bocah Depok. Gimana? Coba. Coba. Berdiri. Berdiri coba. Coba berdiri. Ya. Baca cerita bukan baca berita, woi. Coba John. Coba Yang gimana? apa ya? Pantunnya doang. Allah. Pak Camat jualan tomat. Yang beli kudu umat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum. Oh, luar biasa. Ada jin di dalam kereta. Cakep. Sambil duduk makan lepet. Izinin saya baca cerita. Judulnya Main Petak Umpet. Asik. Lupa. Tapi bagus banget loh. Lu belajar pantun gitu dari mana, Ben? Belajar pantun begitu dari mana? Biasa. Siapa ya? Sekarang kan udah canggih. Udah canggih. Mak saya AI. Wah. Udah dapat endorsan belum? Alhamdulillah. Ya, Udah, banyak udah. kerjaan. Banyak kan, kamu juga kenal sama Mbak Lebi kamu ya? Iya, itu anunya Mami ya? Siapa? Anunya apaan? Ponakan. Ya. Oh, Nyong, tapi kita mau Nyong lagi. Saking mirip sama Inyong. Penerus. Ben, kita mau kasih lihat Ini ada ya, yang ini ada komentar tentang komentar. kamu nih. Penerus Inyong sih. Next. Adenya Inyong, Bujuk, mirip banget Inyong. Ngomong Betawi sampai monyong, lah mirip Inyong. Lah mirip Inyong. Adanya Inyongnya. Adenya Inyong, oke. Oh, bujuk mirip bet Inyong. Nyong, Ngomong Betawi lu sampai ngelihatnya gimana Nyong? Iben Nyong. Seneng dong ada anak Betawi yang masih semangat terus juga nggak malu buat ngenalin bahasa dan budaya Betawi. Itu kan. Terus juga bisa ngenalin beberapa kata bahasa Betawi itu kan keren juga. Jadi ada ada potensi ya dia ya. Iya dong. Sebagai seorang senior, masukan apa yang mau lo kasih buat Iben? Masukannya begini aja Ben, kalau mau masuk lewat depan sono. Woi, nggak begitu. Saran. Ya yang penting semangat, terus juga dengerin apa kata orang tua, jangan ninggalin sekolahnya, tetap harus. Terus juga yang namanya belajar sama siapa aja belajar, yang penting harus punya adab dan. Iya, pendidikan penting ya. Penting, Emang pendidikan. cita-citanya pengen jadi apa Nyong? Katanya mau jadi akmil kayak Ya, anak Iben. kami kemarin. Ya itu ntar gue kalau udah gede itu mah. Kalau kayak Mas Gege. Iya, Kayak kalau Mas udah gede. Gege. Oh, kalau udah gede mau kayak Mas Gege kayak anaknya Dewi Persik. Emang sekarang belum gede mau jadi apa? Aktor. Dia tahu loh maunya apa loh. Keren. Coba, mumpung ada produser lagi Ada nonton. produser nih yang Kita pakai mau tantangin topi. lu. Nih. Kita mau tantangin lu buat tari ular kobra ya. Beda dong. Kita mau Inyong sama Iben kita tantangin ya. Ya. Untuk nyablak bareng coba. Coba. Ya. Inyong jadi kakaknya yang marahin Iben karena Ya. bandel. Karena badar. Nah, Ya siap ya. Ayo. Ini kakak adek. nih. Inyong jadi kakaknya ya, Iben jadi adiknya. Oke. Oke. Lu bandel banget. Lu Ya. ngomelin nama abang lu. Kamera Enggak, rolling ini in. kakaknya. Itu kakaknya Inyong. Saya kakaknya. Kamera rolling and action. Iben, Woi, lu pulang kagak? ngapa sih Ono Bang? ade lu kerendam di cucian baju kagak lu lihat-lihat. Bagian kan ada semua, ono.
emak lu lagi masak bakal bapak lu jagain, jangan ngayeng aja lu. Bukan lagi nyairin? Nyairin apa? Oh no, yang kata Bang Liling. Bang Liling. Ya. Beda udah urusin mbak ade lu, kemarin manjat-manjat tebing kagak ada yang niat. Lah, daripada lu Kenapa? yang lagi itu manjatin pohon rambutan orang. Ya itu juga kan rambutannya bakal lu, emang bakal siapa? Udah lu pulang. Ya gua jadi disisain bijinya doang. Iya udah lu pulang, kan ade lu kesian. Tapi udah ngapa-ngapa dia? Belum, jangan ditungguin ngapa-ngapa, lihat dulu ngapa-ngapa apa kagak. Mana dia? Di rumah. Di rumah. Iya. Ya apa kabare kon iku? Ketahuan aku. Langsung Jawa Aku Jawa lah. Iki mulai mau tak goleki baru ketok. Nang diae kon iku mulai mau tak deloki kon. Aku tak sobek-sobek mulute. Tiba-tiba bapaknya pun masuk untuk memarahi kedua anaknya. Ada apa ngoni semua di sini? Dulu rica-rica ngoni semua di sini. Aduh, baking susah jo ngoni ya. Tadi kita manggil bapaknya bukan ondel-ondel. Inyong dan juga Iben silakan boleh duduk ya. Keren. Inyong, Iben, tapi kita seneng lihatnya mereka anak muda, kemudian juga logat Betawinya tidak mereka hilangkan sama sekali. Justru logat Betawi semakin mereka kentalkan, semakin mereka tebalkan supaya bisa dibawa dan dijadikan satu hal yang mereka pakai untuk bisa menghibur. Betul. Supaya nggak hilang. Iya. Yang paling penting. Kita kembali saat lagi tetap di pagi. Pagi-pagi ambiar. Geger. Pagi-pagi ambiar. Geger. Di hari istimewa ini, tapi sebelumnya di hari istimewa ini Iya. kita juga ingin mengucapkan selamat memperingati Isra Miraj Iya. Nabi Muhammad SAW. Semoga perjalanan suci ini bisa semakin menguatkan iman kita, memperbaiki ibadah kita, menuju akhlak yang lebih mulia lagi. Terima kasih banyak semua bintang tamu guys. Terima kasih dari pagi hari ini ya. Terima Semangat kasih ya. kamu. Semakin sukses dan ini dia terakhir. Jadi di Pagi Dokter Pagi. Iqbal, orang biasa.